Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Setelah selang sebulan wafatnya Siti Saudah, kemudian Rasulullah SAW menikahi lagi dengan Siti Aisyah binti Abu Bakar, yang pada waktu itu umurnya tidak lebih dari 7 tahun. Rasulullah tidak pernah kawin dengan perawan selain Siti Aisyah. Rasulullah SAW baru mencampurinya setelah berada di Madinah. Sedangkan dengan Siti Saudah, ia mencampurinya sewaktu masih berada di Mekah. Setelah Siti Khadijah wafat, sebulan kemudian pamannya Abu Talib meninggal dunia pula. Abu Talib adalah orang yang selalu melindungi Rasulullah SAW dari perlakuan musuh-musuhnya. Sekalipun Abu Talib tidak pernah mendustakan Rasulullah atas apa yang didatangkan kepadanya. Bahkan dia meyakini kebenarannya. Ia tidak mengucapkan kalimat syahadat hingga akhir hayatnya. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 55. Hanya perbuatan-perbuatannya yang agung yang telah dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Kami memohon kepadanya, semoga dia mendapatkan keringanan. Tidak Islamnya Abu Talib dan sebahagian besar kerabat Rasulullah mengandung hikmah yang nyata, karena sesungguhnya jika mereka segera mengikuti Rasulullah SAW, niscaya ada orang yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang mencari pengaruh dan kebanggaan yang belum mereka miliki. Akhirnya mereka melakukan buat-buatan itu. Setelah orang-orang yang ingkar dan para pengikutnya mengetahui bahwa pengikut Rasulullah SAW hanyalah terdiri dari orang-orang lain dan bukan keluarganya, bahkan terkadang justru bekas musuhnya, seperti Utsman ibnu Affan dari Bani Umayyah, mereka tidak mempunyai alasan hujjah sedikit pun buat menuduh Rasulullah SAW, kecuali dengan tuduhan-tuduhan bohong belaka, manakala mereka terdesak dan tidak mempunyai alasan lain, yaitu seperti perkataan mereka bahwa Muhammad seorang tukang sihir yang memecah belah seseorang dengan istrinya. Terkadang mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang tukang ramal yang dapat meramal hal-hal gaib. Rasulullah SAW menamakan tahun istri dan pamannya meninggal dunia sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Setelah Abu Talib meninggal dunia, orang-orang musyrik Quraisy dapat melancarkan tekanan terhadap Rasulullah SAW yang belum pernah mereka lakukan sewaktu Abu Talib masih hidup. Tekanan yang mereka lancarkan itu kian hari kian bertambah keras sehingga mereka berani menaburkan tanah di atas kepalanya ketika ia sedang berjalan. Dan mereka pernah meletakkan kotoran kambing di tubuh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah sedang menjalankan sholat. Dan itulah sekilas kisah tentang perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah dan perjalanan hidup Rasulullah sesudah Khadijah dan Abu Talib wafat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.